Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Dev Game Tutorial. Pada video kali ini di sini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah rambut untuk karakter modeling low poly. Ya, tentu saja rambut adalah bagian yang penting ya. Jadi baik dari karakter yang high poly maupun low poly itu membutuhkan rambut. Nah, hanya saja banyak sekali tutorial di YouTube yang hanya menjelaskan cara membuat rambut untuk karakter dengan model high poly. Nah, tapi sedikit sekali tutorial yang membahas tentang cara membuat rambut untuk karakter low poly. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips cara mudah cara membuat rambut untuk karakter low poly kalian. Oke, sebelumnya bagi kalian yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Video ini sebenarnya adalah lanjutan dari series tutorial cara membuat karakter low poly di software Blender, dan series playlist ini sudah cukup lama. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti juga silahkan, namun juga bagi kalian yang baru datang dan tidak mengerti soal masalah series ini juga tidak masalah, karena video ini sebenarnya fleksibel untuk orang-orang yang mengikuti series ini ataupun tidak. Oke, lanjut aja. Di sini kita akan melanjutkan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah rigging karakter. Nah, tapi hanya saja tentu saja ini akan mengganggu ya tampilannya. Kalau misalnya terlihat seperti ini, kita nggak bisa fokus. Jadi di sini kita akan matikan aja dulu. Kita bisa pergi ke bagian data properties, kemudian cari viewport display. Di sini kita matikan aja bagian infonya. Nah, di sini jadi clear, kita bisa fokus ke bagian area kepala. Oke, langsung untuk cara membuatnya ada teknik simpelnya, yaitu kita bisa duplikat aja bagian atas kepalanya. Jadi di sini kita akan coba seleksi seperti ini. Nah, oke, di sini untuk seleksinya nggak nyala, kemungkinan ada di sini nih masalahnya. Sebentar. Oh ya, ini. Nah, oke, jadi biar kelihatan. Nah, di sini kita bisa seleksi bagian kepala. Ingat, bagian yang diseleksi tentu aja di bagian atas kepala sini hingga ke bagian belakang, karena bagian belakang kan tentu ada rambut ya. Nah, baik karakter untuk laki-laki perempuan sama aja, pasti polanya itu seperti kayak gini. Nah, di sini kita bisa duplikat aja dengan Shift D. Nah, ini udah keduplikat. Sekarang kita batalkan dengan klik kanan dan kemudian kita pisahkan. Kita pisahkan dari karakter mesh utamanya. Caranya kita tekan P di keyboard, kemudian kita pilih Separate Selection. Nah, dengan begitu maka di sini bagian yang sudah kita pilih tadi itu udah kepisah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Di sini kita akan perbesar ukurannya. Kita bisa masuk lagi ke edit mode. Kita akan seleksi semua bagian kepala tadi dan kita perbesar menggunakan shortcut Alt plus S. Nah, dengan Alt plus S di sini kita bisa atur seperti ini nih scale. Jadi beda dengan S yang scale-nya kayak gini. Alt plus S itu lebih definisi ke berbagai sisi ukurannya. Nah, itu bisa diperbesar. Oke, setelah kita perbesar kayak gini, kita akan coba apply dulu untuk posisi dan rotasinya. Kita Ctrl A, kemudian kita pilih rotation and scale. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian modifier. Kita akan tambahkan modifier solidify. Nah, jadi biar kelihatan agak tebal nih. Nah, di sini kita akan sesuaikan bagian kepalanya. Di sini mungkin kita akan coba tarik ini ke atas, di atas jidat kayak gini. Kemudian untuk bagian rambut bagian belakang ini kita coba tarik. Nah, kita akan coba buat yang sederhana dulu ya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan karakter kalian itu laki-laki, mungkin seperti ini aja itu udah cukup. Jadi sebenarnya ini udah kelihatan beberapa aspek seperti rambut bagian depannya, kemudian bagian belakangnya itu udah kelihatan rapi. Nah, tetapi kan kita nggak mau dong hanya seperti ini aja gitu. Jadi kita akan coba buat sedikit seni yang berbeda terhadap tampilan rambutnya. Oke. Langsung aja kita akan coba buat kreasi rambut. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Jadi di sini kalian harus pahami kalau misalnya rambut itu biasa umumnya di bagian depan itu ada tonjolan ke bawah kayak gini, dan di bagian pinggirannya pasti akan sedikit naik kayak gini. Nah, jadi di sini kalian bisa atur aja dulu bagian depannya kayak gini. Nah, ini udah secara default
pasti rambut kayak gini, kalian bisa ngaca sendiri. Nah, kemudian di sini kita coba, mungkin kita hapus setengahnya ya, karena biar presisinya itu menjadi lebih baik. Ini kita coba hapus, kemudian kita akan ganti dengan mirror. Untuk clippingnya di sini kita aktifin, jadi biar nggak mudah lepas. Oke, ini udah sesuai. Nah, kemudian untuk cara membuat misalnya poni mungkin ya, kita akan mulai dulu dari bagian poni depan. Jadi untuk poni depan itu kita bisa mengambil salah satu face yang ada di bagian kepala ini. Misal kita akan ambil sebelah sini, kita akan duplikat lagi, Shift D seperti ini. Nah, oke, dan kemudian di sini terserah kalian apakah bagian ini mau dilepas atau enggak. Pada kasus saya di sini saya nggak perlu dilepas ya, karena saya kepengen ada dua poni untuk di bagian kiri dan kanan. Jadi setelah kita melakukan seperti ini, apa yang kita lakukan di sini, kita akan coba bentuk dengan cara ini. Misalnya kita tingkatkan seperti ini. Untuk bagian sebelah sini kita mungkin buat seperti ini. Nah, contoh kayak gini, dan di sini kita tinggal extrude aja. Kita pilih seleksi dua garis yang di ujungnya, kita tinggal extrude seperti ini. Tekan E, kemudian kayak gini, kita tekan E lagi, terus mungkin kita ke bawah. Nah, di sini kita akan membentuk pola bagian rambutnya itu jadi kayak ke atas gitu. Nah, untuk bagian belakang ini biar nggak terlalu tinggi, ini bisa direndahin aja kayak gini. Nah, ini untuk poni pertamanya. Nah, di sini kalau misal tampilannya hanya kayak gini kan jelek ya. Jadi solusi saya lakukan biasanya saya akan pilih bagian depan ini dan saya duplikat lagi. Jadi saya Shift D ke depan kayak gini, kemudian tinggal dirapiin lagi aja. Tapi bedanya kali ini kita kecilkan. Jadi rambutnya ini saya akan kecilkan kayak gini. Untuk bagian rambut sini mungkin saya akan kedepankan sedikit kayak gini. Nah, untuk bagian sebelah sini udah kerasa oke. Saya akan coba untuk extrude sekali lagi. Saya akan buat duplikat lagi deh ya. Ini kita duplikat, kita coba buat lebih kecil lagi ke arah depan. Nah, ini kita majukan sedikit kayak gini. Nah, contoh rambutnya nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini contoh poni depan misal kayak gini. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk membuat poni depan, tergantung dari bagaimana cara kalian melakukan. Tapi contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk rambut samping nih. Nah, untuk rambut samping ini juga penting ya untuk desainnya. Jadi kalau untuk rambut samping saya sebenarnya hanya tinggal kayak gini aja nih. Saya akan ngeduplikasi, enggak, kok ngeduplikasi sih. Ini saya extrude. Saya extrude ke bawah kayak gini. Kemudian tinggal dikecilin aja nih misalnya ukurannya. Misalnya ini saya tarik ke sini, ini saya kesiniin, kemudian lagi extrude lagi ke bawah, kecilin lagi. Nah, di sini tinggal dirapin sedikit aja. Misalnya ini digeser ke belakang kayak gini. Nah, kemudian karena ini cewek ya, jadi ini kita panjangin rambut belakangnya. Nah, untuk rambut belakangnya itu malah lebih gampang. Misalnya kita buat
dia agak lebih panjang kayak gini. Dan di sini tinggal sebenarnya di extrude aja, ya benar, di extrude. Kita extrude panjang sampai ke bawah, misalnya ya panjang lah, misalnya kita extrude lagi, misal segini nih semisal. Nah ini kan rambutnya udah panjang nih, nah tinggal dilebarin aja, misalnya ini ditarik ke sini. Nah tinggal sedikit dirapihkan, misalnya rambutnya dilebarin kayak gini, nggak apa-apa. Kemudian untuk bagian sebelah sini biar nggak kelihatan kaku, berarti ya kita perbaikin lagi, misalnya kayak gini. Nah contohnya bentuk rambutnya itu kayak gini. Nah ini bisa juga nih, bisa diperbaikin sedikit belakangnya, dirapin sedikit, ya tinggal terserah kalian aja sebenarnya. Ini hanya masalah kreativitas kalian aja nih untuk buat rambutnya sebagaimana bagusnya. Nah contoh aja untuk bagian rambut belakangnya itu cukup kayak gini nih. Nah ini jadi udah hampir jadi nih, kayak rambut cewek dengan ada bagian sampingnya ini panjang, kemudian bagian rambut belakangnya pun juga panjang. Nah terus misalnya kalian kayak kepengen buat kayak ekor kuda gitu di rambut bagian belakang, atau mungkin kuncir di bagian samping, itu kayak gimana sebenarnya tekniknya agak beda lagi. Nah ini hanya sebagai percontohan aja ya. Ya ini kan desain rambutnya udah terlanjur kayak gini ya. Kalau bisa ditambahin kayak kuncir kuda gitu di bagian belakang kan agak aneh ya. Tapi ini hanya untuk contoh aja. Misal kalian kepengen ngebuat semacam kayak poni samping atau mungkin kucir kuda di bagian belakang, itu kalian harus menambahkan objek baru. Jadi alih-alih hanya memanfaatkan apa yang sudah kita extrude dan juga duplikat dari bagian rambut ini, jadi yang perlu kalian lakukan adalah menambahkan objek baru. Jadi tidak perlu khawatir soal masalah menambahkan objek baru. Jadi tambahin aja, nggak apa-apa. Jadi kreasiin aja dengan memanfaatkan yang ada. Nah oke, di sini saya coba duplikat di sebelah sini biar nggak terlalu jauh. Misal saya mau tambahin silinder, semisal. Nah silinder ini bisa dikecilkan, kemudian kita coba rotasi. Kita akan coba taruh di sebelah sini. Oke, mungkin silindernya terlalu tebal sih, saya ulangin. Coba saya tambahin silinder. Nah tapi kali ini mungkin verticalnya saya kurangin. Berapa ya? Oke 7 aja, ini udah bagus sih, biar kelihatan low poly. Kalau misal kayak tadi itu kan terlihat tebel ya, malah lebih kayak high poly. Karena di sini adalah low poly, jadi dikurangin aja verticals ya. Nah ini saya coba rotasi kayak gini dan saya coba pindahin ke pinggir. Nah ini di scale kecil aja, misal ditaruh di bagian belakang paling ya, di sini. Nah kemudian saya akan coba kreasiin nih berdasarkan ya imajinasi saya tentunya. Jadi ini memang tentang hanya kreativitas aja sih ya, bagaimana cara biar ngebuat karakter yang kita buat itu makin bagus. Ini kita coba extrude, kita rotasi, kemudian kita scale. Saya coba extrude lagi, saya rotasi. Nah kemudian mungkin agak dikebelakangin dikit kayak gini kali ya. Oke, di sini saya coba mulai untuk di scale down ukurannya.
Nah, jadi udah jadi nih kayak semacam kucir di bagian pinggir. Nah, ini mungkin bisa kita duplikat lagi nih. Misal kita mau biar kuncirnya biar nggak terlalu kaku, mungkin kita akan coba duplikat. Kita seleksi dulu ya semua face yang ada di sini. Oke, udah keseleksi. Ini saya coba Shift D duplikat, tapi duplikatnya ini ke arah depan. Saya rotate kayak gini paling. Kemudian saya scale, ini saya kecilkan dan saya sesuaikan biar ngegabung dengan rambut bagian depan ya. Nah, tinggal disesuaikan lagi aja ini. Pakai manual aja kali ya. Jadi rambut sebelah sini saya akan coba pindahkan ke arah depan dikit. Nah, oke, biar tidak terlalu kaku, di sini saya akan coba biar rambutnya agak digeser sedikit ke arah sini paling ya. Oke, jadi contoh hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita udah berhasil nih ngeciptain gaya rambut untuk karakternya. Jadi udah ada misalnya poninya, kemudian udah ada rambut bagian sampingnya ini, kemudian juga contoh cara ngebuat kayak rambut samping atau mungkin kayak ekor kuda, itu cara modelannya udah saya tunjukkan tadi. Kemudian untuk rambut bagian belakang yaitu sederhana, tinggal di extrude aja sampai panjang. Dan ya, jadi ini contoh hasil dari karakter model yang udah saya buat dan contoh gaya rambut yang udah saya buat. Ya, jadi mungkin ini aja sedikit tips untuk bagi kalian yang kepengen ngebuat rambut low poly sederhana tapi bingung caranya kayak gimana. Jadi ikutin aja kayak cara saya tadi. Kalian memang nggak perlu punya skill banyak. Jadi yang kalian butuhkan ya hanya kreasi dari memanfaatkan face yang ada. Kita tinggal duplikat kayak tadi dan kemudian tinggal di extrude aja sesuai dengan gaya rambut. Nah, sedikit tips lagi nih, kalau misalnya kalian memang bingung gaya karakter rambutnya itu kayak gimana, kalian bisa search aja di Google, misalnya gaya rambut untuk karakter laki-laki atau gaya karakter untuk perempuan. Itu jadi biar lebih gampang karena kalian punya pandangan referensinya itu kayak gimana. Nah, jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya berikan ke kalian untuk tutorial saat ini. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan semoga saja video ini bisa membantu kalian untuk membuat model rambut untuk karakter low poly kalian. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.